Saya lanjutkan kembali dua sisi, saya mau ke Mas Firman. Mas Firman, kalau kita melihat ini tes uji kebohongan ini dilakukan ya, sebenarnya urgensinya apa dan sejauh mana ini bisa menjadi petunjuk atau membongkar lah ini untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini? Saya kalau sedikit mengidentifikasi yang disampaikan oleh beliau ini, pakarnya teknologi ya, psikolog juga ya, kombinasi antara psikolog forensik ya. Psikolog forensik ya. Walaupun forensik yang saya ketahui limit juga, ada limitasinya juga. Saya belum melihat bahwa lie detector ini bagian dari apa yang dipandang oleh psikologi forensik menjadi penting, dan hemat saya pada satu sisi apa yang dipandang oleh Larry Sullivan itu, orang yang pernah memperkenalkan dua arah pembuktian itu. Yang pertama direct evidence, pembuktian yang bersifat langsung, termasuk di dalamnya real evidence, bukti senapan, bukti pistol. Tapi ada juga yang indirect evidence, ya, atau circumstantial, yang pembuktiannya harus membutuhkan rangkaian penjelasan dari peristiwa-peristiwa yang lainnya. Misalnya alat bukti teknologi atau technological evidence. Nah, dalam konteks dua arah pembuktian ini, saya kok melihatnya lebih banyak lie detector ini lebih kepada indirect evidence, alat bukti yang sebenarnya tidak langsung atau circumstantial. Nah, apa konsekuensi atau perbedaan antara direct dan indirect evidence di dalam sistem peradilan itu dan konsekuensinya dengan pembuktian, termasuk pada kasus ini? Pertama, ada kecenderungan bahwa speaking evidence itu alat bukti yang harus bicara, ya, dalam arti bisa memperjelas peristiwanya. Sebenarnya kalau melihat pada sistem peradilan kita 184 itulah, ya, plus 183 plus 184 lah, di mana di situ ada negative intellectual system bahwa segala sesuatu alat bukti yang sudah diakui, ya, baik yang direct maupun indirect, harus memunculkan keyakinan. Oke, pertanyaannya apakah uji kebohongan ini bisa membantu untuk memunculkan keyakinan baik itu penyidik ataupun hakim nanti dalam memutus kasus ini? Kaitan dengan 183 184 itu kaitan keyakinan di dalam persidangan. Oke. Pertanyaannya kemudian, lie detector bisa nggak menjadi bagian untuk meyakinkan di dalam proses persidangan? Bisa nggak digunakan sebagai alat bukti lie detector? Karena saya menyebutnya tadi indirect, ini tidak berkaitan langsung dengan peristiwa atau perbuatan pidananya. Jadi di situ saja saya tentu melihat bahwa clearness itu, ya, satu pembuktian itu harus clear, ya, bahasanya itu beyond reasonable doubt itu kata. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap alat bukti itu. Sehingga alat bukti itu memang digunakan, difungsikan untuk membuktikan peristiwanya. Sekarang pertanyaannya, lie detector ini untuk membuktikan peristiwa apa? Ya kan, bukan peristiwa pidana yang dibuktikan. Jadi sebenarnya kalau mencermati dua pandangan ini, kalau dikaitkan dengan pemberkasan yang sekarang ada, ya, saya malah mencurigainya jangan-jangan struktur rencana dakwaan yang dibuat oleh jaksa belum cocok dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Oke, sebentar, sampai di situ sebentar Mas Firman, mumpung ini. Berkaitan dengan berita acara, memang BAP ini beberapa kali kan untuk beberapa tersangka beberapa kali perubahan. Dan juga ada kontradiktif pada perbedaan keterangan, bahkan saat reka ulang pun masing-masing bertahan dengan keterangannya masing-masing. Gitu. Apakah ini yang menjadi akhirnya sepertinya butuh ini lie detector? Kalau saya melihat secara formil, pada waktu awal kan penyidik atau kepolisian berharap bahwa prosesnya segera disidangkan. Artinya kan tidak ada pengembalian berkas. Tapi yang terjadi justru berkasnya dikembalikan. P19 ya. P19 itu petunjuknya. P18 itu pengembalian berkasnya. Pertanyaan kemudian, apakah pengembalian berkas ini hanya soal salah ketik? Hanya soal kaitan-kaitan dengan sesuatu yang tidak fundamental, substansial. Misalnya katakanlah ini jenis delik konvergensi, delik atau kejahatan atau tindak pidana yang bisa terjadi yang pelakunya tidak mungkin satu orang. Kira-kira seperti itu. Ini deskripsi dari strategi penuntutannya. Makanya splitsing itu dilakukan, berkas itu dipecah-pecah. Nah sekarang kita lihat bahwa ternyata pengembalian berkas itu, ya, P18 dan P19 itu pada waktu yang tidak terlalu lama kemudian terjadi
pemeriksaan lie detector. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan bahwa memang ini digunakan untuk memperkuat mungkin rencana dakwaan para penyidik? Sepertinya asas diferensiasi fungsi jaksa sudah mulai berjarak dengan penyidik. Oke. Ya, artinya kan semua punya tanggung jawab. Kalau penyidik tanggung jawab memastikan berita acara pemeriksaannya. Boleh nggak kalau saya bilang ini jaksa berarti nggak yakin nih dengan hasil penyidikan yang disampaikan tentu. penyidik? Kalau jaksa yakin dia akan langsung membuat rendak. Apa faktornya mungkin dari penyidik yang kalau Anda melihatnya, Anda sebagai praktisi hukum ya, melihat kenapa nih? Apakah karena perbedaan keterangan antar tersangka? Tentu, kalau hemat saya, tadi saya katakan delik konvergensi. Kalau berkas ini dipecah-pecah, pertanyaan kemudian siapa pelaku utamanya, siapa directing mind-nya? Ya, siapa controlling mind? Berarti penyidik juga belum pasti, belum yakin siapa pelaku utamanya. Karena sifat keterangannya masih relatif, walaupun statusnya sudah ditetapkan sama-sama tersangka. Di situ ada keraguan yang tadi ya saya sebut beyond reasonable doubt. Belum ada keyakinan yang bulat dari jaksa penuntut umum untuk menempatkan siapa sebagai pelaku utama, siapa sebagai pelaku pembantu, ya, siapa sebagai pelaku peserta, ya. Nah, secara teoritisnya mudahnya begini, ada pelaku faktual, ada pelaku fungsional, tadi yang istilahnya. Nah, dalam konteks ini pasti akan kaitan dengan pertanggungjawabannya adalah sejauh mana perbuatan itu dalam perintah ya, dalam tekanan atau dalam perintah jabatan. Walaupun pengertian Amtelik Bewild itu ya, pasal 5051 dan Vettelik Forskrip menjalankan perintah atasan dan perintah undang-undang kan pada waktu pemeriksaan etik sudah ada standarnya bahwa di situ boleh menolak kalau itu melanggar hukum. Walaupun pada situasi tertentu ketentuan pasal 48 ya, seseorang dalam situasi tekanan tertentu ya, ini kemudian menjadi aspek pertimbangan. Jadi saya ingin mengatakannya pengembalian berkas ini pasti ada kaitannya dengan lie detector ini. Sementara lie detector dalam segi pembuktian hukum menurut hemat saya itu melanggar prinsip self incrimination. Kalau orang sudah memberikan keterangan termasuk mengingkari perbuatannya, ya itu memang perilaku seseorang yang menjadi tersangka. Permasalahannya ini kan itu. Kemarin itu Dirtipidum menyebutkan bahwa tiga-tiganya disebut jujur. Hasil lie detectornya ini disebutkan no deception intended. Jadi jujur katanya. Jadi kan kita di luar juga agak bingung nih. Jadi ada perbedaan keterangan tapi semuanya disebutkan jujur. Jadi sebenarnya aspek pembuktian tadi sebenarnya ada 3, legally, akurasi, autentikasi, bahkan admissibility. Admissibility itu terakhir, yakin buat hakim. Tapi di bawah sebelumnya semuanya itu legally ada enggak? Di dalam 183, 184 soal lie detector. Kan tidak ada. Pengertian petunjuk pun itu berlaku di dalam persidangan yang membentuk keyakinan hakim. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya dengan orang ini perlu dilakukan uji atau alat bukti. Jadi kalau Anda melihatnya benar hanya ini untuk memperkuat hasil penyidikan oleh kepolisian aja begitu Bahasa diplomasinya sebenarnya hanya untuk meyakinkan jaksa supaya rendaknya segera dibuat dan berkasnya disempurnakan. Walaupun sebenarnya pada sisi tertentu jaksa berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional dia berhak untuk mengkoreksi, bahkan mengembalikan berkas kalau itu tidak memungkinkan. Kalau kita lihat ini, saya mau ke Bung Martin nih. Artinya penyidik sendiri ini masih agak ragu-ragu nih menentukan siapa sebenarnya main aktornya dari pembunuhan ini. Kalau dari pihak keluarga korban kan sudah jelas siapa yang dituju untuk bertanggung jawab di sini kan? Ya, jadi kan saya setuju bahwa para penegak hukum punya fungsinya masing-masing. Iya. Nah, jaksa ini kan membaca berkas penyidikan. Yang tentunya dalam kapasitas jaksa membuat dakwaan, jangan sampai dakwaannya itu kabur ataupun obscure libel gitu ya. Nah, kalau kita secara keyakinan publik ataupun secara logik sudah bisa menebak bahwa mastermind-nya adalah FS. Nah, namun kan dari barang bukti yang materialnya sudah hilang, peluru, dipel katanya, lalu bajunya juga sudah dicuci. Dan nggak ketemu juga kan baju Joshua? HP juga sudah hilang, pistolnya diganti. Nah ini keadaan-keadaan yang menyulitkan bagi jaksa ya untuk membuat rendak tadi. Nah oleh karena itu memang saya melihat penggunaan lie detector ini ada 2 hal ya. Yang pertama tadi adalah untuk meyakinkan jaksa, yang kedua adalah untuk memastikan bahwa apa yang diberikan rekomendasi oleh Komnas HAM itu
benar atau tidak. Karena kalau kita melihat... Ini konteksnya apa nih rekomendasi yang bahwa ada pelecehan seksual di situ? Iya. Oke. Karena ini kan sekarang antar institusi ya. Harus ada tindak lanjut dari satu rekomendasi. Nah, kebetulan ada hubungannya juga antara pengembalian berkas dan juga rekomendasi. Timeline waktunya itu berurutan lah, berdekatan. Nah, oleh karena itu kalau cuma untuk melihat siapa yang menembak, saya pikir nggak perlu repot, Mbak Anggi. Ya, karena sudah ada alat bukti elektronik yang disampaikan bahwa terekam keadaan sebelum, saat berlangsung, dan sesudah. Dan itu dikonfirmasi oleh Komnas HAM. Komnas HAM memberikan screenshot foto. CCTV-nya ada ya, berarti yang jadi nggak perlu lagi repot-repot dengan lie detector untuk menunjukkan siapa pelaku penembakannya. Iya, kalau untuk siapa yang menembak. Nah, yang mana yang perlu dikonfirmasi? Dari segi perencanaan. Ya, keterangan para tersangka ini mengenai unsur perencanaan harus dikonfirmasi kebenarannya melalui lie detector. Yang kedua tadi mengenai dugaan kekerasan seksual ataupun yang lebih ekstrim lagi sekarang katanya diperkosa. Gitu loh. Nah ini nih yang kita tunggu-tunggu juga hasil uji kebohongan terhadap Putri Chandrawati, tapi masih belum disampaikan. Nanti kita lanjutkan Mas Firman. Kita harus jeda dulu Sina. Kenapa ada perbedaan perlakuan? Memang katanya ini adalah kewenangan penyidik untuk membuka hasil uji kebohongan atau tidak. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda saat lagi.